saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana dan memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat Aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. amin, haleluya. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberi pengharapan.
kasih Tuhan. Kerana rancangan-Mu Bapa, kami berdiri di sini Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh. Haleluya. Peganglah tanganku. Haleluya. Peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah kami Haleluya. Tuhan. Peganglah tangan Makasih Tuhan. Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Pegang kami. Pimpin. Peganglah tangan Roh Kudus. Terima kasih. Jesus, thank you Mari Lord. kita siapkan hati kita. Jesus, thank you Lord. Kita bukakan hati kita untuk Peganglah Tuhan. kami, peganglah. Kita bukakan Pimpinlah hati kami kita untuk Tuhan. Tuhan. Lidiki hati Peganglah tanganku Roh Kudus. setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajak Tuhan, Ajak nama-Mu, Amen. nama yang terang. Yesus namanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
dengan hati kita. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Pegang kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pegang kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari Katakan, ku tak dapat jalan sendiri Tak dapat jalan tanpa Roh. sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti. jalan. Katakan, kudus, kudus Tuhan kita. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama-Mu terang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. kami beri syukur. Beri syukur Dalam Kami beri syukur kepada-Mu. simfoni indah. Hati kami yang paling dalam. Ajaib, ajaib Ajaib. Tuhan, Tak ada yang lain selain ajaib nama yang beri terang, Yesus namanya. nama yang Beri terang, Yesus namanya. nama yang beri terang. Yesus namanya. Nama-Mu yang beri terang pada kami Bapa. Engkau kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Bapa, ajaiblah ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kudus Bapa. Engkau yang layak kami sembah. Tuhan Yesus, layakkan kami Bapa bersujud kepada-Mu.
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. seluruh syurga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Menyembah, kudus, kuduslah, Sembah Dia. kuduslah Tuhan, alam semesta alam. Katakan. Dengan sepenuh hatimu katakan. Kuduslah Tuhan, Dia layak disembah. menyembahmu. Katakan ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Dari hati kamu katakan. Surga Segenap tenaga dan jiwa ragamu katakan. menyembahmu, Seperti para malaikat. ku tersungkur Demikiankah kita tersyukur dan menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Serukan Sembah Dia. Dengan sepenuh hati kamu katakan. Serukan kudus, kuduslah. Amin. Kau layak disembah. Kau Yesus Raja kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu.
Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan dari tadi. Saya harap kamu dijamah oleh hadirat Tuhan yang menjamah saya. Mari angkat tangan kamu, saudara. Jangan malu, angkat tangan kamu. Percayalah, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kamu tidak meminta, tapi suara hati kamu menarik perhatian Roh Kudus. Kerinduan hati kamu, keluhan hati kamu, tangisan hati kamu menarik perhatian Bapa. Saudara, tidak ada cara lain untuk kamu menarik perhatian Bapa. Pemberian kamu tidak mampu menarik perhatian surga. Hanya hati kamu. Koroko baba, koroboshiki. Hanya hati kamu saja yang mampu menarik perhatian surga. Buka hati kamu, katakan, Bapa, aku mencintaimu. Bapa, aku mengasihimu. Bapa, hidupku milik kepunyaanmu. Bapa, harta bendaku milik kepunyaanmu. Bapa, pimpinlah langkahku, pimpinlah setiap perbuatanku. Bapa, kuduskan aku dengan darah-Mu. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amen. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Serukan, kudus, kuduslah. Sembah dari hati kamu. Katakan, Bapa, Engkau kudus. Engkau layak. Tiada yang seperti Engkau. Tiada lain selain Yesus. Sembah Dia. Berikan hatimu. Berikan hidupmu. Serahkan persoalanmu. Kudus. Tiada yang lain selain Engkau. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggi. Engkau layak dimuliakan. Engkaulah penguasa di rumah kami dan di hati kami. Engkaulah gembala jiwa kami. Engkaulah yang menyediakan hidangan bagi kami. Di hadapan lawan kami, di hadapan musuh kami. Sediakan makanan dan kekayaan bagi kami. Di hadapan musuh kami, Engkau sediakan berhasilan dan kekayaan kami. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kami serahkan kepadamu. Sakit penyakit kami serahkan kepadamu. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu atau membuli kami serahkan kepadamu. Karena Engkau Yesus yang bangkit, kuasamu menghancurkan kepala si ular tua. Kemenangan telah Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya Engkau berfirman, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapa, kami percaya, kami tahu Engkau menyertai kami. Engkau adalah gembala kami. Engkau yang memimpin dalam hati kami. Engkau yang berperang bagi kami. Oh, kami tidak takut bahaya. Malaikat surgawi membentengi kami. Haleluya. Gorolobo shiki, gorolobo sete, gorolobo she, takarakaboshi, mamarakashi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Angkat beban yang kami tanggung. Ringankan perjalanan iman kami. Murahkan rezeki dan langkah kami. Tuhan berkati negeri Melaka. Gereja-gereja di Melaka. Kerajaan negeri Melaka. Berkati. Jauhkan kami dari penyakit yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, karena melalui virus 19 ini Tuhan memanggil ramai orang untuk bertaubat. Terima kasih Yesus. Layani kami Roh Kudus. Sampaikan firman-Mu Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Bapak, Engkau lihat tangan yang terangkat. Hamba memberkati tangan-tangan yang terangkat. Biarlah mereka yang selama ini tidak merasakan hadirat-Mu, mulai hari ini hadirat Tuhan menjamah mereka. Mulai hari ini hadirat Tuhan menjamah setiap hati. Dalam nama Yesus. Hadirat-Mu menyertai. Hadirat-Mu mengalir. Hadirat-Mu berkuasa dalam setiap hati mereka. Bapa, berikan kerinduan dalam hati mereka. Berikan kerinduan untuk menikmati hadirat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Seperti pada hari Pentakosta, curahkan Roh Kudus atas umat-Mu. Curahkan Roh penghibur dan penolong atas umat-Mu. As the day of Pentecost, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap hati. Kami menghardik pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kami. Kami menghardik hati bimbang, hati ragu dalam hati kami. Kami menghardik ketakutan, kecemasan dalam hati kami. Kami bersama-sama kami katakan, keluar kegelapan, keluar kegelapan, keluar ketakutan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya apabila hadirat Tuhan dan kerinduan akan Tuhan menjadi kerinduan hati kami, maka kegelapan akan meninggalkan kami. Bui dari kegelapan tidak akan ada pada kami lagi. Karena roh dalam kami adalah roh kebangkitan, terlebih besar daripada roh dalam dunia ini. Saudara, ikutkan doa saya. Bapa, saya percaya dalam nama Yesus, saya tidak akan dibuli lagi. Saya tidak akan tunduk kepada kegelapan, kepada sihir, kepada mimpi buruk. Tapi dalam nama Yesus, mempunyai otoritas dalam perkataanku untuk berkata tidak kepada kegelapan,
berkata tidak kepada keinginan daging, berkata tidak kepada dosa dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati ayah ibu kami, abang kakak adik-adik kami. Mereka yang Kristen tetapi tidak pernah beribadah di gereja. Tuhan, tariklah hati mereka seperti Engkau menarik hati kami. Bawalah keselamatan-Mu Tuhan, dan pikat hati mereka untuk bertobat. Jika mereka sakit, sembuhkanlah mereka. Jika mereka dalam ketakutan dan kecemasan, hiburkan mereka Tuhan. Kami mengirim penghiburan dalam nama Yesus kepada mereka. Roh Kudus, sampaikan firman-Mu. Kami siap. Kami siap. Hati kami siap Tuhan. Sampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan yang mulia, kami katakan amin, amin, amin. Bukan Tuhan Yesus. Saudara, saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah tadi nyanyi, saya sudah rasakan hadirat Tuhan. Ya, biasanya itulah time saya harus berdoa untuk kamu. Ya, time saya harus berdoa untuk kamu pada saat seperti itu. Ya, terima kasih karena saudara sudah hadir dengan hati yang haus dan lapar. Percayalah kamu akan diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih tim melayani hari ini. Tuhan berkati kamu dan terus meningkatkan. Saudara, satu pengumuman lagi yang saya belum bacakan tadi. Seperti yang saya katakan, saya nak buat doa kan pengurapan dengan kamu. Selama ini disebabkan SOP ya, kita tidak boleh buat sentuhan. Jadi itu sebabnya kita perlukan KTB. Saya harap kamu paham ya. Saya tidak perlu ulaskan lagi, kita perlukan KTB. Seperti saya telah mendoakan orang-orang tertentu di dalam masa-masa KTB itu, demikianlah kita akan berdoa di rumah pada masa KTB. Pada perkumpulan yang tidak ramai, kita hanya itu hari kita hanya 5 orang saja. Jadi kita berkumpul di KTB dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Di situ saya ambil peluang untuk mengurapi kamu di rumah itu. Amin, saudara. Oke, kita buka firman Tuhan dari Filipi. Filipi bab 1. Ayat 10. Filipi bab 2, Filipi bab 2. Mula ayat 3. Ayat 3 hinggalah ayat 8. Filipi bab 1 ayat 3 hingga 8, demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Tajuknya di sini ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, aku di sini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Kata Paulus, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Ayat 4. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Nah, ini dia, saudara. Mulai dari
dari hari pertama sampai sekarang. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 6 ini bermaksud Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya Tuhan akan meneruskan pekerjaan yang baik dalam hidup anak-anaknya sampai hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, nanti saya ulangkan lagi. Ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Padahal ayat firman Tuhan ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menuliskannya dengan hati yang penuh kasih sayang kepada jemaat itu. Ya. Dan kalau kita membaca merenungkan ayat ini, kita boleh merasakan hati Bapa. Hati Bapa yang ada pada Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan, orang percaya di Filipi. Umat Tuhan, orang-orang percaya di Filipi ini bukan beribadah di gereja, saudara ya. Jemaat Paulus yang pertama ini ibadahnya di rumah. Siapa yang masih ingat rumah siapa? Rumah Lydia. Ya, semalam kita ada sharing tentang Lydia. Di rumah Lydia lah jemaat pertama di negeri Filipi dimulai. Ya. Paulus berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu, dia katakan. Aku setiap kali berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita, dia katakan. Jadi Paulus menunjukkan dalam ayat ini, saudara, dia rasa puas hati tentang pertumbuhan jemaat di Filipi. Saudara, kepuasan hati seorang rasul ataupun seorang pastor ataupun seorang hamba Tuhan ataupun seorang gembala, kepuasan hati mereka adalah sama. Ya, kepuasan Rasul Paulus adalah sama dengan kepuasan hati saya. Karena kita mempunyai roh yang sama. Paulus mempunyai Roh Kudus. Saya pun mempunyai Roh Kudus. Kita semua mempunyai roh yang sama. Kepuasan hati Paulus tentang jemaat adalah sama dengan kepuasan hati saya tentang kamu. Jadi seorang gembala, saudara, seorang bapa rohani, dia orang tidak akan rasa puas hati dalam ini sebelum melihat jemaatnya setia dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jadi bukan mengenai activity kita, bukan mengenai pemberian kita kepada Tuhan, bukan mengenai perbuatan-perbuatan seharian kita, tetapi bagaimana hati kamu, kesetiaan kamu, kerinduan kamu, ketaatan kamu, kecintaan kamu, dan kesaksian yang kamu alami. Itulah yang menjadi kebanggaan saya. Tidur saya pun lena, tenang. Saya pun akan selalu mengucap syukur dan bersuka cita berdoa kalau saya lihat pertumbuhan iman kamu. Jadi harapan Paulus, kerinduan Paulus sama
kepada semua hati hamba-hamba Tuhan adalah sama. Jadi saudara, tajuk firman Tuhan ini saya berikan persekutuan dalam berita Injil. Ya, persekutuan dalam berita Injil. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Jadi saudara, yang menjadi kebanggaan Paulus, sukacita Paulus, ucapan syukur Paulus tentang umat Tuhan adalah karena umat-umat Tuhan yang dirintis oleh Paulus, dimulai oleh Paulus, mereka tetap bersekutu dengan Injil Kristus. Amin. Selama ini apa yang kita tahu adalah persekutuan itu perkumpulan orang percaya. Itulah persekutuan. Memang itu betul. Ya, kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah, dia katakan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Nah, ini persekutuan juga. Perkumpulan orang percaya adalah persekutuan. Tetapi ada persekutuan yang lebih tinggi lagi. Yaitu persekutuan dengan Injil Kristus. Saudara, kalau kita berkumpul bersama saudara seiman, ya, baik dalam hari Sabat maupun dalam sel grup maupun dalam KTB, kalau kita berkumpul bersama, perkumpulan kita ini akan memudahkan dan menjayahkan persekutuan kita dengan Injil Kristus. Kan biasanya kita susah berdoa seorang. Kalau kita 2 orang lebih senang kita berdoa. Susah merenungkan firman Tuhan seorang. Tetapi kalau kita 2 orang merenungkan lebih mudah. Mengapa saya berkata begitu? Kalau kamu membaca Alkitab seorang, bukankah kamu banyak mengalami tertidur? Kamu berdoa seorang, bukankah juga kamu mengalami tertidur? Memang kalau kamu membaca firman Tuhan setiap hari di rumah kamu sendiri, itu adalah persekutuan dengan Injil Kristus. Ketika kamu menyaksikan cinta kasih, kemenangan-kemenangan, kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu, itu persekutuan dengan Injil Kristus. Ketika kita berkumpul di sini, ya, berkumpul di sini saling menegur, saling membangun, saling menasihat, saling mendoa, itu persekutuan dengan Injil Kristus. Ketika kita mendalami firman, mendengarkan firman, itu pun persekutuan dengan Injil Kristus. Jadi selain kita berkumpul bersama-sama saudara seiman, kita harus ada persekutuan yang lebih tinggi lagi, yaitu persekutuan dengan Injil Kristus. Karena tujuan kita berkumpul adalah karena Kristus. Amin. Apa sebab alasan kita ke gereja? Sebab Yesus, saudara. Tidak ada sebab lain, alasan lain mengapa saya ke gereja. Sebabnya Yesus saja. Karena panggilan Yesus. Karena janji Yesus. Karena rancangan Yesus. Sebab Yesuslah saya ke gereja. Jadi kehadiran kita ke gereja, duduk bersama dengan orang-orang seiman, itu belum cukup dan jangan puas sampai di situ. Karena panggilan kita yang tertinggi adalah untuk bersekutu dengan Injil Kristus. Ya, amin saudara. Bersekutu dengan Injil Kristus itulah yang harus menjadi sasaran kamu. Jadi untuk berjaya, bersekutu dengan Injil Kristus, telinga kita harus buka. Pikiran kita harus fokus. Hati kita harus fokus kepada apa yang kamu dengarkan. Ya, saya ingat apa yang kami sharingkan pada KTP di rumah Bro
Desmond semalam. Ya karena ada Destin, saya pikir dulu supaya jangan salah. Desmond. Kami berbicara tentang hati Lydia. Ya. Waktu Rasul Paulus berjalan di kota Filipi, dia terjumpa oleh Rasul Paulus rumah ibadat orang Yahudi. Dalam rumah ibadat orang Yahudi itu sudah tentu di dalamnya semuanya orang-orang Yahudi tengah beribadah. Amin. Tidak mungkin ada orang agama lain dalam tempat ibadah orang Yahudi. Jadi ketika Rasul Paulus masuk ke dalam rumah ibadah itu, dia jumpai ramai perempuan di situ, tengah beribadah. Tak tahu lelakinya di mana. Dan di antara ramai perempuan yang tengah beribadah, ada satu perempuan yang bernama Lydia. Lydia itu mendengar dengan sepenuh hati. Dia mendengar dengan segenap jiwa raganya. Dia membuka telinga, membuka pikiran, membuka hatinya mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Karena perbuatan Lydia inilah telah menyentuh hati surga. Apa yang terjadi karena perbuatan Lydia itu? Tuhan membuka hati Lydia. Lalu Lydia memahami apa yang diajarkan Rasul Paulus. Akhirnya Lydia bertaubat. Dia kata, saya mau mengikut apa yang diajarkan Paulus. Saya mau dibaptis, kata Lydia. Jadi persekutuan dengan Injil Kristus, saudara, hanya terjadi apabila kamu membuka hati kamu, fokuskan pikiran kamu dan telinga kamu kepada apa yang kamu dengarkan tentang Injil Kristus. Karena persekutuan dengan Injil Kristus itu terjadinya di dalam hati kamu, dalam hati kita. Amin, saudara. Ya, persekutuan sesama saudara seiman terjadinya secara jasmani. Tetapi persekutuan dengan Injil Kristus terjadinya secara rohani. Di dalam hati kamu yang terbuka, minda kamu yang fokus, telinga kamu yang fokus. Ya, itu persekutuan dengan Injil Kristus. Ya, dalam Yohanes bab 1 ayat 4 ya, di situ dikatakan, kalau kamu baca ayat 1, 2, 3 dan 4 dan juga baca ayat 14, di situ dikatakan Injil itu adalah terang. Dia pada mulanya tinggal dalam hati manusia. Kegelapan meninggalkan terang itu. Dalam ayat 14, Yohanes bab 1 dikata, Yesus Kristus itu adalah firman yang telah menjadi daging. Jadi kalau kita bersekutu dengan Injil Kristus, berarti kita bersekutu dengan Yesus yang tidak kamu lihat. Pada zaman perjanjian baru ini, murid-murid Yesus dan ramai orang lagi pada zaman Yesus dulu, mereka melihat Yesus. Mereka duduk dengan Yesus, makan dengan Yesus, berkata-kata dengan Yesus, mendengarkan apa yang Yesus cakap secara langsung. Itu persekutuan dengan Yesus. Tetapi zaman kini, Roh Kudus diberikan untuk kamu dan saya. Roh Kudus itulah yang membangkitkan kerinduan dalam hati kamu kepada Injil Yesus. Roh Kudus itulah yang memberikan kehausan, kelaparan dalam hati kamu kepada Injil Kristus. Jadi ketika hati kamu terbuka, minda kamu terbuka, telinga kamu terbuka kepada Injil yang disampaikan hari ini, berarti kamu bersekutu dengan Kristus yang tidak. Amin, saudara. Kristus yang tidak kamu lihat, kamu tetap dapat berhubungan dan bersekutu dengan Dia, sebab Dia adalah Roh, Dia adalah firman, Dia adalah terang.
memberitakan firman, teruskan mendengarkan firman, teruskan melakukan firman, teruskan menunjukkan firman itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Teruskan, saudara. Karena apa yang dipuji Paulus di sini, aku mengingat tentang imanmu dikatakannya dalam ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Oh, bukan ini, ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Saudara, mulai daripada hari pertama sampai sekarang, anak-anak Tuhan di Filipi masih terus bersekutu dengan Injil Kristus. Padahal Paulus sudah tidak datang lagi. Kenapa Paulus tidak datang? Filipi ini, saudara, ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Paulus dalam penjara, dia menuliskan Injil, dia menuliskan kitab Filipi ini kepada jemaat di Filipi. Yang menjadi kekaguman hati Paulus, walaupun Paulus dalam penjara tidak pernah jumpa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di Filipi, tetapi mereka tetap bersekutu dengan Injil. Dari mulai hari pertama mereka percaya Yesus, dari mulai hari pertama mereka mendengar Injil dari Paulus, sampai Paulus dalam penjara, mereka masih setia kepada Injil yang mereka dengarkan. Jadi persekutuan ini, saudara, bukanlah seminggu sekali. Amin. Persekutuan dengan Injil ini kan hati kamu, roh kamu, kerinduan kamu, kelaparan kamu, kehausan kamu kepada firman. Dan itu terjadinya setiap hari, bukan seminggu sekali. Amin. Bukan seminggu sekali, saudara. Jadi kita harus bersekutu dengan Yesus yang tidak kita lihat setiap hari dalam hati kita melalui firman. Yang kamu renungkan, yang kamu dengarkan, yang kamu lakukan. Amin, saudara. Bersekutu dengan Injil setiap hari. Yesus tidak kamu lihat. Jadi tidak perlu buat patung Yesus ya, untuk menyembah, untuk bersekutu dengan Yesus. Tidak perlu. Karena selepas Yesus naik ke surga, persekutuannya menjadi persekutuan dengan Injil. Persekutuan itu boleh dikatakan pergaulan dengan Injil. Bersekutu dengan Injil, bergaul dengan Injil, berbaur dengan Injil, menjadi satu dengan Injil, memiliki Injil, berjalan bersama Injil, dipengaruhi oleh Injil, dipimpin oleh Injil. Itu persekutuan dengan Injil. Sama dengan suami istri kan persekutuan juga ya. Persekutuan antara suami dengan istri. Atau persekutuan antara istri dengan suami. Persekutuan ini seumur hidup. Jadi dari hari pertama kamu mengenal Yesus sampai sekarang, kamu harus membanggakan Rasul Paulus dan Bapak Gembala kamu. Maksudnya tetaplah bersekutu dengan Injil Kristus. Amin, saudara. Tetaplah bersekutu dengan Injil Kristus. Walaupun kamu di rumah, tetap bersekutu dengan Injil Kristus. Karena mereka mengalami kesukaran ya pada waktu itu ya. Mereka mengalami kesukaran. Ya, salah satu yang dimaksud dengan persekutuan dengan Injil Kristus, coba kita lihat 2 Korintus 9. Ya, ada banyak ayat tapi saya mau kita baca 2 Korintus 9 ayat 12. Korintus 9 ayat 12. Oke, mari kita perhatikan 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi saudara, persekutuan dengan Injil Kristus juga perbuatan baik yang kamu lakukan kepada orang yang kelaparan di sana, di luar sana. Amin. Karena Injil itu saudara adalah Kristus turun ke dalam dunia, itulah Injil. Bukan Alkitab jatuh dari langit saudara ya. Yesus turun ke dalam dunia, itulah Injil. Apa yang Yesus lakukan? Memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, menyembuhkan orang sakit. Ya, menolong orang-orang yang miskin. Itulah yang Yesus lakukan. Jadi murid-murid Yesus meneladani apa yang Yesus lakukan. Dan kita pun sekarang, karena murid-murid Yesus telah menulis ini, ya, dia kata perbuatan baik, yaitu pemberian kamu, ketaatan kamu, pertolongan kamu, bantuan yang kamu berikan, itulah pelayanan dengan Injil Kristus. Sebab tadi saya kata kita mau mengumpulkan bahan pokok, 9 bahan pokok yang kita shopping sebulan sekali. Ya, kalau kamu shoppingnya seminggu sekali, oke juga. Kamu kumpulkan tujuannya apa? Untuk pelayanan sosial, untuk pelayanan kebajikan, untuk memberikan keringanan kepada orang-orang yang miskin ataupun kelaparan. Inilah pelayanan dengan berita Injil, persekutuan dengan Injil. Persekutuan dengan Injil. Ya, ada banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang ini ya. Ya, dalam Filipi 4 ayat 14 hingga 18. Mari kita baca Filipi 4. Ya, ini yang paling dekat ya dengan konteks ini. Filipi 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, ini satu persekutuan dengan Injil. Paulus kata kepada jemaat di Filipi, baik juga perbuatanmu. Kamu telah mengambil berat pada kesusahanku, kata Paulus. Jadi waktu Paulus di penjara, mereka semua kumpulkan bantuan untuk Paulus. Amin. Bukan kasih beras ya, beras mungkin tidak guna di penjara, Paulus tidak masak di penjara ya. Tapi mereka kirimkan, kumpulkan bantuan. Tidak tahu berupa apa. Ya. Ini persekutuan dengan Injil ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Dikatakan mengirimkan bantuan ketika Paulus di negeri lain. Kemudian ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntungan kamu, dia katakan. Jadi saudara, persekutuan dengan Injil Kristus mendatangkan buah dalam kehidupan kamu, memperbesar keuntungan kamu, kata Paulus. Kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Kamu memberikan bantuan, kamu memberikan pertolongan, kamu memberikan perbuatan baik kamu berupa uang, berupa makanan, berupa kasih sayang, berupa sikap peduli, mengambil perhatian kepada orang di luar sana. Apa yang kamu lakukan ini menambahkan keuntungan bagi kamu, menggandakan berkat-berkat kamu. Nah, ingat apa kata Yesus? Berilah, kamu akan diberikan. Berilah, kamu akan diberi. Jadi persekutuan dengan Injil Kristus ini saudara, harus kita lakukan mulai dari kamu mengenal Yesus sampai sekarang. Jangan hanya seminggu sekali. Kalau saya bacakan ayat-ayat di bawahnya ini saudara, kalau kita perhatikan ayat 9 dan ayat 10, di situ dikatakan,
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, persekutuan dengan Injil Kristus dikatakan akan membawa kamu kepada kesucian hati kamu, kesucian iman kamu. Dan persekutuan dengan Injil Kristus juga dikatakan akan memberikan kepada orang-orang percaya kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Mana baik, mana yang tidak baik. Nah, itu kamu boleh lihat dalam ayat 9 ayat 10. Jadi kita perlu bersekutu dengan Injil Kristus dulu sebelum dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita perlu bersekutu dengan Injil Kristus dulu supaya kita menjadi suci dan kudus di hadapan Tuhan. Karena persekutuan dengan Injil Kristus menguduskan kamu dan saya. Ya, merenungkan firman, melakukan firman, melakonkan firman, mencintai firman, menguduskan kamu. Jadi kamu tidak dikuduskan karena doa puasa, saudara. Tidak. Karena firman yang kamu cintai dalam hati kamu. Karena firman yang kamu rindukan, yang kamu lakukan dan kamu lakonkan. Karena firman itu Yesus, firman itu terang, firman itu roh. Dia menguduskan, menyucikan kamu. Jadi sebelum kita berbicara tentang penyucian, tentang pengudusan, tentang boleh memilih yang baik dan yang jahat, kita harus mulai daripada persekutuan dengan Injil Kristus. Ini mulanya. Ya. Jadi saudara, apa yang menjadi kesukaan dan kebanggaan Paulus, itulah yang menjadi kesukaan dan kebanggaan saya tentang kamu. Ya. Kalau kamu setia, saudara bayangkan kalau pelayanan kita ini udah 3 tahun. Kalau mulai dari pembukaan gereja sampai sekarang semuanya datang. Tanya Beraja jauh saksi. Matthew saksi. Muat ke tempat ini, bro? Tidak muat lagi. Tidak muat lagi. Tidak boleh jaga jarak seperti sekarang. Tidak boleh. Penuh padat melimpah. Kalau mereka dari permulaan mereka mengenal Injil, menerima kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, mereka setia sampai sekarang, penuh tempat ini. Ya. Penuh tempat ini. Apa yang saya mau katakan saudara, ya, apa yang dilakukan ramai orang Kristen, orang-orang percaya sekarang, berlawanan dengan apa yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Maksudnya persekutuan kamu itu setia. Ada orang yang tidak bersekutu lagi. Ada orang yang tidak peduli gereja lagi. Ada orang yang tidak peduli Alkitabnya lagi. Ada orang yang tidak peduli ada Alkitab atau tidak ada Alkitab. Ada orang yang tidak pernah ke gereja lagi. Tapi harapan Paulus, kesetiaan dari hari pertama sampai sekarang, itulah yang menjadi kebanggaanku, kata Paulus. Saudara, waktu mula-mula kita lockdown tahun lepas, bulan 3, bulan 4, ya. Di sana ketika saya banyak berdoa, ya, dan berpuasa, waktu saya berdoa, saya biasanya meratap untuk jiwa-jiwa yang tidak pernah ke gereja lagi. Selepas mereka terima kelepasan dari roh jahat, menerima kesembuhan, mereka tidak ke gereja lagi. Ketika saya berdoa, meratap, mengeluh, menangis di hadapan Tuhan tentang mereka, saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Berhenti berdoa untuk mereka. Berhenti berdoa untuk mereka. Biarkan mereka. Banyak lagi jiwa di sini yang perlu didoakan, kata Tuhan. Itu suara yang saya dengar.
Saudara, harapan Paulus sama dengan harapan saya. Saya harap kamu adalah jemaat yang setia. Amin. Sampai Yesus datang. Paulus katakan, aku yakin tentang kamu. Yesus akan mengerjakan perkara-perkara baik dalam hidup kamu sampai Yesus datang kedua kali ke bumi ini. Kenapa Paulus mempunyai keyakinan seperti itu tentang jemaat-jemaatnya? Karena Paulus lihat mereka mempunyai komitmen kepada Injil. Mereka mempunyai ketaatan kepada Injil. Mereka mempunyai kesetiaan dan kecintaan kepada Injil. Walaupun Paulus dalam penjara, mereka tetap melakukan Injil. Mereka tetap mengadakan persekutuan. Mereka tetap mengadakan perbuatan-perbuatan, aktiviti-aktiviti yang baik. Paulus dalam penjara. Jadi tidak perlu dikhotbahkan oleh Paulus, tidak perlu digembalakan oleh Paulus, mereka sudah bertumbuh. Amin, saudara. Jadilah jemaat yang setia. Sampai Yesus datang. Dari hari pertama kamu mulai langkah yang baik, teruskan langkah kamu sampai hari terakhir. Saya ingat pengkhotbah berkata apa ya, pengkhotbah itu. Akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada permulaannya, kata kitab pengkhotbah. Akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Seperti orang berlomba lari. Mana yang baik? Akhirnya ke awalnya? Akhirnya kan? Karena garis penamat itu kan di akhir, bukan di awal. Walaupun di mula awal itu nampak, dia punya position mengerikan. Lawan-lawannya udah takut nih, positionnya pasti laju nih. Rupanya di tengah jalan dia udah semput, kena asma mungkin. Tapi yang relax, maksudnya yang posisinya agak biasa-biasa di depan, tapi dia sampai di garis penamat, dia yang dapat hadiah. Haleluya. Akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Itu kata firman. Kamu sudah mulai dengan langkah yang baik. Kamu telah bersekutu dari hari pertama dengan Injil Kristus. Teruslah bersekutu sampai Yesus datang. Teruslah bersekutu sampai Yesus datang. Amin, saudara. Ini janji kamu dengan Tuhan ya. Berjanji dengan Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Saudara, ambil firman ini, bawa pulang. Bawa pulang, simpan dalam peti sejuk. Supaya jangan busuk. Ya. Maksud saya peti sejuknya hati kamu, saudara. Ya. Simpan dalam hati kamu Injil yang kamu dengarkan ini. Dan bersekutulah dengan Injil itu. Waktu kamu masak, ingat firman Tuhan. Waktu kamu berbaring, ingat firman Tuhan. Ya. Mungkin kamu pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakutkan dalam rumah kamu. Ya, waktu kamu baring, tiba-tiba tengok ular depan pintu bilik. Waktu kamu baring, tiba-tiba tengok perempuan rambut panjang di tepi katil kamu. Mulai sekarang bersekutu dengan Injil Kristus. Walaupun kamu tengah baring, pikirkan firman itu, pikirkan ayat itu, pikirkan apa kata Paulus, pikirkan Injil yang kamu dengar pagi ini. Sampailah kamu tertidur bersama dengan Injil yang kamu pikirkan. Biarkan kamu tertidur dengan firman yang kamu tengah pikirkan. Waktu kamu mandi, kamu boleh pikirkan ayat itu. Waktu kamu masak, kamu pikirkan ayat itu. Waktu kamu driving, kamu renungkan ayat itu. Waktu kamu bekerja, kamu renungkan. Waktu kamu nak kutuk orang, jangan renungkan, itu tak akan menjadi. Jadi persekutuan dengan Injil Kristus adalah persekutuan dengan Yesus. Persekutuan dengan Injil Kristus adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Dan itu terjadinya setiap hari dalam hati kamu. Setiap hari. Bersekutulah
dengan Injil Kristus. Mari kita angkat tangan kita, kita berjanji dengan Tuhan. Ya, berjanji dengan Tuhan. Haleluya. 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 Ikutkan doa saya. Bapa di surga, terima kasih untuk Injil-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada kami diingatkan, persekutuan badani terbatas. Tapi persekutuan dengan Injil Yesus tidak terbatas. Dimanapun kami berada, apapun kami lakukan, apapun keadaan kami, baik keadaan baik, keadaan tak baik, keadaan miskin, keadaan kaya, ketika diberkati atau ketika tidak diberkati, kami berjanji untuk bersekutu dengan Injil Kristus di dalam hati kami. Kami pegang Injil, kami simpan Injil, kami mencintai Injil, kami melakukan Injil, kami melakukan Injil. Bapa, kami percaya ketika kami bersekutu dengan Injil Yesus, iman kami ditambahkan, hati kami dipulihkan, kesembuhan diberikan, kelepasan diberikan, kemerdekaan diberikan. Karena kami tahu, kami yakin, kami percaya bahwa persekutuan dengan Injil Yesus adalah persekutuan dengan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini Bapa, kami mau percaya, kami mau setia, kami mau bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus melalui Injil Yesus. Bapa, kami tidak akan abaikan bahwa kami perlukan renungkan firman Tuhan secara pribadi, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi tekad kami, janji kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Bapa, ampunkan kami juga, karena banyak kali kami mengabaikan Injil-Mu. Banyak kali kami tidak membuka Alkitab kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami berjanji, mulai hari pertama kami kenal Engkau Yesus sampai hari ini, kami akan tetap mempertahankan persekutuan yang setia. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, itu kamu berjanji dengan Tuhan ya. Jadi ingat, Tuhan tahu hati kamu. Tuhan akan terus mengingatkan kamu. Ya. Jadi yang tidak ada Alkitab, kamu boleh membelinya, saudara ya. Boleh beli Alkitab. Ya, boleh bagi tahu saya boleh tolong kamu carikan di mana untuk membeli Alkitab itu. Jadi sebelum kita balik ke rumah kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Ya, seperti saya katakan tadi, saya tidak akan bersentuhan dengan kamu, tapi kalau kamu berdoa dengan sepenuh hati kamu, segenap fokuskan hati kamu, fokuskan minda kamu, fokuskan telinga kamu berdoa. Doa yang kamu lakukan bersama dengan saya itu menjadi. Percaya. Tapi untuk pengurapan atau persentuhan itu saya akan lakukan dalam kelompok kecil. Ya, di rumah-rumah ketika KTB. Mungkin tahun depan baru kita mulai ya. Mungkin. Atau ujung tahun ini mungkin kita sudah boleh. Oke, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat daripada Bapa Surgawi kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang menjadi kebanggaan, jemaat yang menjadi kesukaan. Biarlah ketika aku berdoa, aku mengucap syukur untuk kamu. Biarlah ketika aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita.
Karena aku melihat pertumbuhan kamu, aku melihat kesetiaan kamu kepada persekutuan dengan berita Injil. Biarlah ketika kamu di dalam gereja ataupun di luar gereja, biarlah kamu tetap konsisten persekutuan dengan Injil Kristus. Bapa, berikan takut akan Tuhan dalam hati umat-Mu di tempat ini. Karena takut akan Tuhan saja yang akan membawa kami kepada persekutuan yang konsisten. Biarlah pulangkan kami ke rumah kami, Bapa, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan janji yang kami buat. Biarlah Roh Kudus mampukan kami kekal bersekutu dengan Injil Kristus dalam keadaan apapun, baik keadaan yang tidak baik sekalipun, keadaan yang buruk sekalipun, ketika kami ada uang ataupun tiada, ketika kami ada makan ataupun tiada, ketika kami dihina ataupun tidak, kami akan tetap mempertahankan hati kami bersekutu dengan Injil Kristus. Bapa, kami akan pulang bersama Injil-Mu di dalam hati kami. Itulah persekutuan dengan Roh Kudus dalam hati kami. Itulah persekutuan dengan Yesus yang tidak kami lihat dalam hati kami. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang merindukan menerima Roh Kudus, permulaan yang terbaik untuk menerima Roh Kudus adalah persekutuan dengan Injil Kristus. Karena Injil itu adalah roh. Firman Tuhan itu adalah roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tangan Tuhan menyertai kamu. Tangan kanan Tuhan memegang kamu. Dia berkuasai dalam kamu dan menerangi langkah kamu. Diberkati dan dilindunginya, naik turun kamu, keluar masuk kamu. Biarlah dijauhkannya kamu dari kemalangan dan kejahatan. Dijauhkannya kamu dari penyakit berjangkit dan penyakit yang mematikan. Segala perkataan orang ke atas kamu, perkataan yang buruk, yang negatif, yang tidak baik, menyerang dan mengutuk kamu, itu dibatalkan dari kamu. Itu tidak akan menjadi dalam nama Yesus. Segala pertalian yang diciptakan kegelapan dengan kamu diputuskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang dengan janji yang kami buat. Bersekutu dengan Injil adalah bersekutu dengan Yesus yang tidak pernah kami lihat. Bersekutu dengan Roh Kudus yang tidak pernah kami lihat. Terima kasih Bapa. Inilah firman yang kami simpan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dalam hadirat Tuhan, kamu berjalan, kamu berkendaraan di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.